Jamur atau fungi merupakan mikroorganisme eukariotik yang meliputi kapang dan kamir, dengan peran yang bersifat menguntungkan maupun merugikan. Beberapa jenis dimanfaatkan dalam fermentasi dan industri pangan, sementara jenis lainnya dapat menyebabkan pembusukan, kerusakan bahan organik, serta menghasilkan senyawa beracun berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, identifikasi kapang dan kamir penting dilakukan untuk mengetahui jenis jamur pada suatu sampel, guna mendukung keamanan pangan dan pengendalian kontaminasi. Tujuan utama praktikum isolasi dan identifikasi cendawan kapang serta kamir adalah: yang pertama, mempelajari teknik pemisahan cendawan dari sampel lingkungan menjadi biakan murni, serta mengenali karakteristiknya secara makroskopik dan mikroskopik. Yang kedua, membantu mahasiswa-mahasiswi memahami peran cendawan dalam mikrobiologi, seperti potensi patogenesitas atau aplikasinya di industri. Kemudian yang ketiga, mengajarkan prosedur isolasi menggunakan media seperti PDA atau potato dextrose agar melalui metode pengenceran serial atau penyebaran untuk mendapatkan koloni murni, kapang, dan kamir. Dan yang terakhir atau yang keempat, peserta atau mahasiswa-mahasiswi mampu menghitung populasi cendawan melalui pengamatan koloni setelah inkubasi. Adapun manfaat yang diperoleh ialah: yang pertama, memberikan pemahaman dasar tentang peran kapang dan kamir dalam bidang mikrobiologi. Yang kedua, mendukung upaya pengendalian kontaminasi mikroba dan keamanan pangan. Yang ketiga, melatih keterampilan dalam mengamati dan mengidentifikasi kapang dan kamir berdasarkan ciri morfologi. Bunsen dan korek api untuk sterilisasi. Terdapat biakan bakteri, scalpel untuk mengambil media, terdapat spatula triangle, jarum OC untuk memindahkan kultur mikroorganisme, kemudian ada jarum suntik, ada tabung reaksi untuk menampung cairan, kemudian terdapat vortex mixer, kemudian terdapat NaCl, kemudian ada kamir sebagai bahan utamanya, serta terdapat kapang, dan yang terakhir ada label. Langkah awal yang dilakukan yaitu menimbang tape pada neraca analitik. Ambil tape sebanyak 1 gram. Kemudian sterilisasi alat dan bahan yang akan digunakan di laminar airflow. Pastikan untuk mensterilkan tangan menggunakan alkohol. Bagian dalam LAF disemprot alkohol untuk menjaga kondisi aseptik. Setelah disemprot alkohol, lap permukaan secara searah menggunakan tisu. Nyalakan laminar airflow, kemudian tunggu 10 menit. Setelah 10 menit, keluarkan seluruh bahan dari laminar airflow. Langkah selanjutnya, tuangkan Aquades ke beker glass. Masukkan 9 ml Aquades ke dalam tabung reaksi. Panaskan jarum OC di nyala bunsen hingga steril sebelum digunakan. Ambil sampel tape menggunakan jarum OC yang sudah disterilkan. Masukkan ke dalam tabung reaksi. Homogenkan sampel dengan mengaduknya menggunakan jarum OC. Ambil sampel sebanyak 1 ml. Selanjutnya, tuangkan 1 ml sampel ke media PDA, lalu sebarkan secara merata. Panaskan batang pengaduk. Gunakan batang pengaduk untuk mendistribusikan sampel agar merata di permukaan media. Selanjutnya yaitu pada tempe. Ambil hifa bagian putih dalam tempe dan tanamkan pada media PDA. Selanjutnya, wrap cawan Petri dengan plastik wrap agar sampel tidak terkontaminasi. Terakhir, inkubasi cawan Petri pada suhu 25-30 derajat selama 3-5 hari hingga koloni jamur berkembang.
Alkohol digunakan untuk membersihkan meja kerja. Bunsen dan korek api digunakan untuk sterilisasi. Metilen blue digunakan untuk mewarnai sel. Kemudian terdapat Aquades. Pipet tetes digunakan untuk mengambil cairan atau larutan. Kemudian terdapat isolat kamir, isolat kapang, dan yang terakhir yaitu mikroskop. Sterilisasi tepat bekerja dengan menggunakan alkohol. Tidak lupa untuk menyemprotkan tangan dengan alkohol. Langkah selanjutnya yaitu menyalakan bunsen. Ambil metilen blue dan letakkan pada kaca preparat. Panaskan pinggiran cawan petri dengan bunsen. Ambil sampel dengan menggunakan cover glass. Kemudian letakkan pada preparat yang sudah diisikan metilen blue dan tutup menggunakan cover glass. Pada praktikum ini, kami melakukan pengamatan mikroorganisme jamur yang meliputi kapang dan kamir menggunakan mikroskop cahaya. Menurut prosedur, pengamatan dilakukan dengan dua teknik preparasi, yaitu menggunakan Aquades dan menggunakan pewarna metilen blue dengan tujuan untuk membandingkan hasil pengamatan yang diperoleh. Pertama dilakukan pengamatan pada kapang Rhizopus sp. Pada preparat yang menggunakan Aquades, struktur jamur dapat diamati, namun tampilannya kurang jelas karena tidak ada pewarna yang meningkatkan kontras. Oleh karena itu, pengamatan dilanjutkan menggunakan pewarna metilen blue untuk memperjelas struktur morfologi kapang. Berdasarkan hasil pengamatan dengan metilen blue, terlihat struktur khas Rhizopus sp berupa hifa tidak bersekat atau aseptat yang membentuk miselium. Selain itu, tampak sporangiofor, yaitu hifa tegak yang berfungsi menopang sporangium. Di ujung sporangiofor terdapat sporagium berbentuk bulat yang merupakan tempat pembentukan sporangiospora sebagai alat reproduksi aseksual. Pewarna metilen blue membantu meningkatkan kontras sehingga struktur jamur tampak berwarna biru dan lebih mudah diamati. Namun, struktur stolon dan rhizoid tidak terlihat jelas, kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan preparat atau bidang pandang mikroskop. Meskipun demikian, ciri-ciri yang terlihat sudah cukup untuk mengidentifikasi jamur ini sebagai Rhizopus sp. Selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap kamir dengan dua teknik yang sama, yaitu menggunakan Aquades dan metilen blue. Namun, berdasarkan hasil pengamatan, struktur khas kamir tidak dapat diamati. Sel berbentuk oval maupun proses pembentukan tunas atau budding tidak terlihat pada preparat. Hal ini disebabkan oleh adanya kontaminasi mikroorganisme lain yang menutupi preparat sehingga mengganggu pengamatan struktur kamir. Akibat kontaminasi tersebut, ciri morfologi kamir tidak tampak optimal di bawah mikroskop. Meskipun hasil pengamatan tidak menunjukkan struktur kamir, secara teori, kamir merupakan jamur uniseluler yang bereproduksi secara aseksual melalui proses pertunasan, dan kegagalan pengamatan ini diduga disebabkan oleh faktor teknis selama praktikum.